pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang menjadi rema, patron, role model kehidupan kita secara khusus untuk memulai setiap aktivitas kita hari ini. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersatu terlebih dahulu di dalam doa, memohon supaya Tuhan berkenan membimbing kita melalui Roh Kudus untuk memahami firman-Nya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia, penyertaan dan cinta kasih-Mu yang luar biasa mengalir di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau menyatakan kasih-Mu melalui kesehatan, sukacita, dan Engkau menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami saat ini sehingga kami mampu Tuhan untuk boleh bangun beranjak dari tempat tidur kami masing-masing, menerima nafas kehidupan yang begitu berharga di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pagi hari ini pun kami ingin melakukan setiap aktivitas kami, tetapi kami ingin lebih awal untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas pikiran dan hati kami, dan biarlah Engkau tetap yang berkarya di dalam kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati hamba-Mu, yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini di tanggal 27 Juli 2026 itu tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 31. Evangelium Lukas pasal 6 ayat 31. Seperti biasa saya akan bacakan dalam dua versi bahasa. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ia na pinangi domuna naing bahenon nihalak Tuhamu, ima bahek kamu tunasida. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bahasa Yunani firman Tuhan ini berkata demikian, kai katos telete hina poiosin himin hoi antropoi poietei autois homoios. Yang berarti Bapak Ibu yang terkasih, ini merupakan bentuk perintah yang aktif. Kalau dikatakan perintah yang aktif berarti membutuhkan sebuah tindakan yang begitu nyata untuk dilakukan dan untuk diterapkan. Dan perintah ini bukan perintah yang dilakukan hanya satu kali, tetapi ini diarahkan untuk kita lakukan secara terus-menerus tanpa putus-putus atau tanpa terjeda. Tetapi akan selalu kita lakukan, selalu kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bukan tugas sesekali, tetapi ini menjadi cara kita menjalani kehidupan. Ini menjadi cara kita untuk berjalan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu ini bukan sekedar harapan biasa. Ini bukan sekedar harapan biasa, tetapi ini merupakan keinginan terdalam dari Allah, keinginan yang hakiki yang kita mimpikan untuk diri kita dan untuk orang lain. Ketika kita melakukan yang baik bagi orang lain, maka kita juga akan menerima yang baik. Ketika kita memberikan yang baik bagi orang lain, maka kita juga akan menerima yang baik. Meskipun tidak secara langsung kita menerimanya dari orang yang sudah kita berikan kebaikan tadi, tetapi akan ada orang lain yang juga turut memberikan kebaikan kepada kita di dalam setiap siklus kehidupan kita Bapak Ibu yang terkasih. Ini sama persis seperti hukum yang memberikan ukuran yang sama. Artinya hukum yang memberikan ukuran yang sama itu tidak melihat wajah, tidak melihat rupa. Ketika kita kembali kepada Taurat, 10 Taurat itu, baik Taurat pertama sampai keempat dengan kelima sampai 10, itu tidak melihat wajah. Hormatilah Tuhan Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu. Perintah itu diberikan oleh Allah kepada seluruh manusia, maka siapapun manusianya haruslah melakukan perintah itu untuk mengasihi Tuhan. Lalu kelima sampai dengan ke-10,
hormati dan kasihilah sesamamu manusia. Kata sesama ini berarti tidak melihat rupa. Siapapun dia, bahkan dia yang baru pertama sekali kita jumpa, bahkan dia yang membenci kita, turut harus kita kasihi, turut harus menerima kasih dan doa dan berkat yang daripada kita, Bapak Ibu yang terkasih. Itulah sebabnya ini sama persis dengan ukuran yang sama. Tidak ada diskon kasih sayang, tidak ada beda perlakuan kita kepada si A dan perlakuan kita kepada si B. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini cukup dalam secara khusus bagi orang tua. Orang tua sendiri pun yang memiliki anak lebih dari 2 atau 3, terkadang kasih kepada anak yang paling besar dengan anak yang paling kecil sangat berbeda. Lebih terasa orang melihat bahwa orang tua itu lebih mengasihi anaknya yang paling buntut. Tetapi firman Tuhan mengarahkan tidak ada ukuran kasih yang berbeda. Sama, tidak ada pengecualian. Sama. Itu sebabnya apa yang kita lakukan kepada orang lain tentu akan kita terima. Bukan berarti ini adalah hukum sistem tabur tuai, bukan. Bukan hukum sistem tabur tuai. Sebab berbuat baik supaya orang berbuat baik kepadamu itu masih menggunakan istilah dagang timbal balik. Ketika kita melakukan yang baik, maka orang itu akan memberikan yang baik kepada kita. Seharusnya itu bukan motivasi yang benar di dalam menerapkan kasih. Meskipun ayat ini mengarahkan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jangan kita sampai salah tafsir atas ayat ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kita perlu hati-hati di dalam memahami ayat ini. Bukan berarti berbuat baik supaya orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi berbuat baik sebab kita tahu bagaimana rasanya ketika orang berbuat baik kepada kita. Berbuat baik kepada orang karena kita tahu bagaimana rasanya ketika kita merasakan perbuatan baik dari orang lain. Jadi kita harus teliti di dalam melihat ayat ini. Kita harus teliti melihat ayat ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Dan kita juga ingin menyampaikan kasih yang sebelumnya sudah kita terima kepada mereka yang layak menerima kasih itu, kepada mereka yang membutuhkan kasih, perhatian, topangan tangan dari kita. Kemungkinan kalaupun orang-orang tidak memberikan terlebih dahulu kasih kepada kita, bukan berarti kita berhenti untuk mengasihi orang lain. Kita perlu mengingat Allah lah yang sudah lebih dahulu, lebih awal mengasihi kita. Maka kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita layak untuk kita salurkan kepada saudara-saudari kita yang lain. Kasih dalam bentuk apapun, ketika berangkat dari niat baik ingin menolong, berangkat dari niat baik ingin hidup damai, maka itulah kasih. Maka kasih tidak dibatasi oleh ukuran apapun, baik material, tenaga, dan waktu atau pikiran kita. Semuanya adalah bentuk dari ungkapan kasih kepada saudara-saudari kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, ukuran kasih kita bukanlah tentang seberapa baik orang itu kepada kita, tetapi secara sederhana seberapa dalam kita telah merasakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Ukuran kasih bukan berarti seberapa baik orang itu telah berbuat kebaikan kepada kita, tetapi seberapa dalam Allah telah mengasihi kita sehingga kita layak, kita mampu, kita dipanggil untuk juga turut mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cerminan sifat Allah sendirilah yang sebenarnya sudah mendahului kita saat kita masih berdosa. Cerminan sifat kasih Allah itulah yang lebih awal mendahului kita saat kita masih berdosa, sehingga kita benar-benar layak untuk menyalurkan kasih kepada saudara-saudari kita. Kebaikan kita adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Kebaikan, kasih, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain dalam kebaikan dan kasih menurut standar kebenaran firman Allah, itu menandakan bahwa kerajaan Allah sudah ada di dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia ini, melalui penyataan tindakan
reaksi sikap kita yang didorong oleh keikhlasan hati kita, ketulusan hati kita untuk memberikan kasih itu kepada saudara-saudari kita, sebab Allah sudah mendahului kasih-Nya untuk nyata di tengah-tengah kehidupan saya dan di tengah-tengah kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sekalian. Itu sebabnya jikapun dunia berjalan dan memahami bahwa siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang berguna dia dihargai, tetapi kita berjalan dengan aturan yang lain. Kita berjalan tentang siapapun dia, baik musuh atau orang asing yang sudah menyakiti, dia juga layak kita perlakukan dengan hormat, dengan kasih, dan dia juga layak untuk menerima doa dari kita, baik itu doa untuk mendoakan sikapnya agar berubah dan Tuhan menuntun arah hidupnya, atau doa yang menguatkan kita untuk menerima setiap perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati dan menerima dan meminta kepada Tuhan untuk meneguhkan kita bisa mampu menghadapi hal-hal yang demikian. Oleh sebab itu mereka pun layak menerima kasih itu. Sebagai orang Kristen tentu kita memiliki perbedaan dengan dunia ini. Sebab kita sudah dikhususkan dalam bahasa Batak, nunga dipapulik kita, nunga pulik kita sian ulon ni haportibionon. Alani holong do na mangarahut saluhutna akan adenggani, holong do na pademakon, na padamehon aka parsalisian na adong. Alani oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, motivasi kita tentu harus berubah. Bukan lagi ketika kita berbuat baik maka orang berbuat baik kepada kita, tetapi karena kita sudah menerima kebaikan Allah, maka kita turut memberikan, menyalurkan kebaikan kasih Tuhan itu kepada saudara-saudari kita. Disitulah kerajaan Allah sudah nyata di tengah-tengah dunia ini melalui hati dan pikiran kita yang sudah tulus dan rela dalam keikhlasan menunjukkan kebaikan Allah itu kepada mereka melalui perantaraan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, karunia-Mu serta firman-Mu yang sudah menyapa kehidupan kami. Firman-Mu mengatakan supaya ketika kami mengkehendaki perbuatan orang kepada kami, maka kami harus lebih dahulu untuk melakukannya. Bukan berarti Tuhan kami memahami bahwa ketika kami melakukan kebaikan maka kami akan menerima kebaikan dari orang lain. Tetapi kami memahami betapa berharganya, betapa luar biasanya kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab Engkau yang sudah lebih awal mengasihi kami, maka kami pun turut layak untuk mengasihi sesama kami. Dan Engkau menggunakan kami sebagai alat-alat-Mu yang kecil untuk menunjukkan penyataan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan itulah wujud kehadiran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui tindakan kami yang tulus untuk menyatakan kasih dan kebaikan itu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan yang menyertai dan menguatkan kami dalam setiap kehidupan kami. Dalam hal menerapkan kebenaran firman-Mu, kami percaya Tuhan Engkau memampukan kami dan Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk menerapkan itu di setiap situasi kehidupan kami. Dan apapun aktivitas kami berikutnya Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kami, mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan apapun pekerjaan tangan mereka yang akan mereka lakukan sehabis kegiatan mendengarkan firman-Mu ini, biarlah Tuhan juga yang turut menyertai kehidupan mereka. Jikalaupun ada jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan kondisi fisik, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan dan peneguhan melalui proses medis dan obat yang mereka pangan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah tabib yang agung yang bisa memberikan kesembuhan total di dalam setiap tubuh jemaat-Mu itu. Kami juga berdoa Tuhan, kalaupun ada saat ini jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka atau merasa resah di dalam kehidupannya, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan melalui firman-Mu yang selalu ditaburkan oleh para hamba dan pelayan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah firman-Mu yang memberikan penghiburan total kepada jemaat-jemaat-Mu yang berkabung, supaya mereka tetap memiliki pengharapan yang hidup akan hari esok, yang mana Tuhan selalu menggantikan duka dengan sukacita. Tuhan, kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.